Join us in a festival that promises to be extraordinary, because Bali is extraordinary. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semua. Teman-teman yang berada di seluruh Indonesia dan di international writers and readers di seluruh dunia yang sedang menyaksikan. Selamat datang di Ubud Writers and Readers Festival 2021. Tahun ini, festival hadir kembali dengan tema Mulat Sarira, refleksi diri yang diambil dari filosofi Hindu Bali dari tanggal 8 sampai 17 Oktober. Kita akan mengeksplorasi refleksi diri, introspeksi budaya, dan hak asasi manusia, menilik siapa diri kita, apa yang menyatukan dan memisahkan kita, dan apa yang mendorong setiap tindakan kita. Saya Olin Montero, saya aktivis dan juga produser film dokumenter yang akan memandu diskusi hari ini. Nah, untuk hari ini kita ada diskusi yang sangat menarik sekali. Temanya adalah meretas batas. Kita ingin melihat bagaimana sebenarnya situasi percepatan arus informasi yang semakin cepat ya sekarang kondisinya. Jadi kita ingin menemukan sekat-sekat apa yang menghalangi pemahaman kita terkait isu kemanusiaan, isu gender, dan persoalan identitas. Nah, hari ini kita akan duduk bersama 3 orang penulis, aktivis, dan juga pegiat literasi, begitu ya, 3 orang perempuan yang sangat luar biasa, yang akan sharing gitu kepada kita mengenai sistem sosial di masyarakat kita itu seperti apa tantangan yang mereka hadapi dalam setiap pekerjaan mereka, gitu. Jadi kita akan belajar dari mereka tentang isu-isu meretas batas dalam pertemuan dan diskusi hari ini yang sangat menarik. Oke, aku akan perkenalkan dulu ya para pembicara kita hari ini. Yang pertama adalah Kalis Mardiasih. Dia adalah seorang penulis dan aktivis, dan dia mengkampanyekan keberagaman Indonesia dan kesetaraan gender dalam wacana Islam. Artikelnya Don't Let Women Left Behind dinominasikan untuk anugerah Suara Saraswati Award pada tahun 2018. Dia telah menerbitkan beberapa buku, termasuk Berislam Seperti Kanak-Kanak dan Muslimah yang Diperdebatkan. Sekarang dia menjalankan kelas yang fokus pada literasi media digital Islam di antara topik lain. Hai Kalis, apa kabar? Hai Kaolin, selamat pagi, sore, siang. Bagaimana keadaannya? Sehat-sehat saja? Sehat-sehat banget. Dan semuanya aman ya di sana ya? Aman banget. Oke, terima kasih kali sudah hadir hari ini. Nah, pembicara kedua kita adalah Intan Andaru. Intan adalah seorang penulis dan pegiat literasi. Intan berpartisipasi dalam Asian Japan Writers Residency pada 2017. Dan ia merupakan penerima hibah cipta media ekspresi pada tahun 2018 untuk aktor budaya perempuan dalam sastra. Tahun ini cerpennya yang berjudul Lintah Gaharu berhasil meraih juara 3 Festival Sastra UGM, dan ia saat ini bekerja sebagai dokter tidak tetap di Asmat. Pekerjaannya mulai menangani konflik di Papua. Halo Intan, apa kabar? Halo Pauline, kabar baik, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Aman-aman aja ya semua. Jadi sekarang di Papua atau di mana? Enggak, sekarang saya sudah kembali ke Surabaya. Oh, oke.
Ya, udah selesai. Oke, terima kasih Intan udah hadir ya di diskusi kita. Sama. Lalu pembicara kita yang ketiga, last but not least, Rotua Valentina Sagala. Ia adalah seorang aktivis Indonesia untuk hukum dan hak-hak perempuan yang sudah berkecimpung lebih dari 25 tahun lamanya. Ia telah menulis 22 buku dan dia memenangkan penghargaan Anne Peace Award pada tahun 2013 sebagai salah satu panutan untuk perdamaian dan dinobatkan sebagai salah satu Women on the Rise dari Globe Asia Nasional. Ia pendiri Yayasan Institut Perempuan dan berbagai jaringan advokasi yang mengadvokasi undang-undang untuk mempromosikan isu seputar anak perempuan dan juga isu perempuan. Halo Valen, apa kabar? Halo Mbak Ulin, kabar baik. Sehat-sehat semua ya di rumah ya? Sore semua. Ya. Oke, terima kasih ya sudah hadir diskusi hari ini. Oke, nah kita mulai dengan Kalis dulu ya. Nanti dengan keterbatasan waktu, jadi kita mulai dari Kalis, nanti kemudian Intan dan Valen bergantian. Nah, untuk Kalis, karena Kalis kita tahu sebagai seorang aktivis keberagaman dan juga kesetaraan gender. Sebenarnya banyak sekali ya di sosial media kita lihat hoax-hoax tentang bagaimana perempuan harus menurut suami, perempuan harus mengurus domestik, nggak boleh keluar dari kodrat. Gitu. Nah, menurut Kalis seperti apa sih sebenarnya pemahaman masyarakat begitu di sosial media ya terkait tentang kesetaraan gender ya di dalam Islam? Silakan ya Kalis. Silakan. Iya, dalam pekerjaanku terkait dengan reproduksi pengetahuan perempuan, utamanya dalam wacana Islam, memang salah satu yang menjadi motivasiku adalah bagaimana perempuan atau khususnya perempuan muslimah dibicarakan di media sosial gitu ya. Mungkin sejak sekitar 5 tahun terakhir gitu, semakin banyak akun-akun yang mengatasnamakan sebagai dakwah Islam, tetapi kontennya itu sangat maskulin dan beracun ya, toxic masculinity gitu. Bagaimana misalnya konten-konten dakwah Islam itu kebanyakan, dan ini dibuktikan dengan beberapa hasil penelitian sebetulnya ya, tentang kekerasan simbolik dalam wacana agama di media sosial, bagaimana konten-konten yang bersifat agama itu konten-kontennya adalah terkait dengan bagaimana muslimah harus berperilaku dalam relasi keluarga ataupun dalam relasi sosial dan relasi publik gitu, tentang ya tentu saja dengan kewajiban gitu. Terus ketika misalnya itu dibawa dalam diskursus keluarga, tentu saja adalah ya bagaimana perempuan sebagai istri dan ibu, dan perempuanlah yang bertanggung jawab secara moral gitu ya untuk membawa keluarga itu ke surga gitu. Jadi kegagalan keluarga misalnya yang bertujuan ke surga itu ketika tidak sesuai dengan standar moral konservatif yang menempatkan perempuan tersubordinate gitu ya, itu nanti adalah salah perempuannya saja gitu dalam hal ini gitu. Atau misalnya kerusakan-kerusakan yang terjadi di masyarakat atau yang terjadi di keluarga itu karena perempuannya gitu. Misalnya ketika ada peristiwa pelecehan seksual atau kekerasan seksual gitu ya, itu ya karena perempuan tidak menutup aurat, tidak menjaga diri, tidak menempatkan diri sesuai dengan kemuliaan atau kehormatannya, yang mana kemuliaan atau kehormatan dia itu adalah tidak hanya di dalam rumah, bahkan di pojok paling belakang di dalam rumahnya, seperti itu. Nah, berangkat dari situasi inilah gitu ya, saya mencoba berada di tengah-tengahnya untuk menjadi wajah dari perempuan muslimah sendiri gitu. Karena ketika selama ini wacana di media sosial itu perempuan muslimah selalu dibicarakan gitu. Selalu yang dibicarakan, selalu yang diatur gitu ya. Kita harus tampil sebagai representasi wajah muslimah sendiri yang membicarakan nasib sendiri gitu. Yang memiliki keputusannya sendiri, yang memiliki sikapnya sendiri, seperti itu. Ya, sorry ya teman-teman, ini kayaknya internet aku agak turun naik gitu.
Oke, nah kita ingin tahu bagaimana sih Kalis menghadapi ya misinterpretasi terkait posisi perempuan gitu di dalam masyarakat. Jadi umumnya seperti tadi bahwa perempuan itu harus membawa moral bangsa gitu ya, ada interpretasi seperti itu. Nah biasanya Kalis biasanya bagaimana menanggapi isu-isu seperti itu biasanya kalau umumnya ada yang tanya atau ada yang komen gitu ya di sosmed. Biasanya gimana strateginya menanggapi itu? Ya, kita tahu bahwa di dalam komunitas atau ekosistem atau organisasi manapun sebetulnya posisi perempuan atau suara perempuan itu kan selalu disalah interpretasikan gitu ya. Jadi tidak hanya misalnya di dalam reproduksi perempuan muslimah gitu. Saya kira di lembaga pendidikan maupun di lembaga hukum maupun di masyarakat secara umum gitu ya, maupun di dan lain sebagainya di dalam struktur negara misalnya gitu ya, itu suara perempuan juga dianggap sekunder, suara perempuan dianggap subordinat gitu. Jadi ya inilah kenyataan yang kita hadapi gitu sampai hari ini pun gitu, ketika ada perempuan yang berani bersuara, misalnya katakanlah isu yang kita hadapi hari ini itu adalah pelecehan seksual atau kekerasan seksual gitu ya, di mana semua orang di mana-mana sedang berjuang untuk itu gitu, dan tentu saja ya lagi-lagi suara perempuan masih salah artikan gitu, dianggap tidak valid, pengalaman korban dianggap tidak valid, perempuan-perempuan aktivis yang memperjuangkan itu dianggap sedang memperjuangkan dalam tanda kutip hasrat kebebasannya sendiri gitu ya, jadi tidak dianggap sedang merepresentasikan perjuangan meraih keadilan misalnya. Dan ya kita tidak boleh berhenti gitu, karena bukannya seperti itu sejak dulu gitu, dan kita tidak akan berhenti sebelum suara kita dianggap setara gitu. Ya, nah kamu bisa kasih tips-tips nggak sih bagaimana umpamanya kalau ada orang yang umpamanya ngomong di sosmed terus merendahkan perempuan atau ngomongin bahwa perempuan harus diatur, harus begini-begini. Biasanya tips dari kamu gitu, kamu kan ini ya sudah terbiasa lah ya mengcounter gitu. Tips dari kamu gimana tuh kali? Yang aku lakukan sih sebetulnya biasa saja ya, saya bercerita atau storytelling gitu. Ketika orang bilang bahwa perempuan itu lemah, perempuan harus dibantu gitu. Misalnya, aku langsung bercerita konten di Instagram aku bahwa ini loh ada seorang perempuan ibu dari Biren Aceh yang dia tiap hari kerjaannya itu naik turun pohon kelapa tingginya 30 meter tanpa alat pengaman gitu, yang laki-laki belum tentu bisa mengerjakannya gitu. Dan si ibu ini dari Biren ini adalah seorang perempuan kepala keluarga yang nggak hanya menghidupi dirinya, tetapi juga anaknya dan keluarganya misalnya. Jadi ketika misalnya feminis kan selalu dipeorasi dengan angkat galon sendiri dong gitu ya. Jadi apa itu galon gitu? Ini loh ada perempuan-perempuan misalnya di Indonesia Timur yang tiap hari nyelam di dalam laut gitu ya, dia bisa membawa kapal sendirian gitu. Ada perempuan-perempuan yang sangat tangguh itu gitu misalnya. Kemudian ketika dianggap bahwa stigma gitu ya, stigma janda gitu masih di peorasi sebagai janda itu perebut laki orang atau janda itu adalah penggoda laki-laki dan sebagainya. Maka yang aku ceritakan adalah aku bercerita lebih banyak perempuan kepala keluarga di Indonesia yang dia dengan sangat tangguh gitu ya, dia memiliki dirinya sendiri, dia bisa mendefinisikan dia sendiri, bahkan perempuan-perempuan ini memiliki alat produksinya sendiri tanpa harus bergantung dengan banyak orang, dan tidak ada hal apapun gitu yang sebetulnya menghubungkan itu dengan seksualitasnya atau dengan status perkawinannya dan lain-lain gitu ya. Ya dia manusia seutuhnya yang punya peran kemanusiaan kayak gitu-gitu. Jadi yang aku lakukan selama ini adalah bercerita, menceritakan banyak perempuan dari sisi kemanusiaan mereka yang seutuhnya dengan pendekatan humanis gitu. Ya, berarti memang harus lebih banyak ya cerita-cerita dari perempuan di berbagai penjuru Indonesia yang harus kita tampilkan begitu ya, sehingga masyarakat juga bisa melihat keragaman. Oke, terima kasih Kalis. Kita pindah dulu sebentar ke Intan.
Nah, Intan dia adalah seorang pegiat literasi, dia juga peneliti ya dan seorang penulis. Intan kebetulan melakukan riset di Asmat ya, Intan. Nah, mungkin kita ingin dengar sedikit kali ya bagaimana kondisi perempuan di Asmat dalam penelitian yang Intan lakukan di sana, itu biar teman-teman juga dengar keadaan di sana. Silakan ya, Intan. Ya, baik, terima kasih Kak. Jadi waktu itu saya riset sekitar tahun 2018 ya. Sebenarnya saya ke sana itu untuk riset tentang gizi buruk dan wabah campak, tapi akhirnya saya justru banyak belajar tentang kebudayaan karena konsep sehat sakit itu ternyata sangat erat kaitannya dengan kebudayaan gitu. Dan mengenai kebudayaan di Papua sendiri, karena Papua itu kan ada ratusan suku, salah satunya di Asmat yang di bagian selatan di pesisir pantai. Tiap suku sebenarnya memiliki budaya sendiri-sendiri dan bagi suku Asmat sebenarnya mereka sudah ada konsep ya sejak dari leluhurnya itu untuk memuliakan perempuan gitu. Jadi mereka menganggap perempuan itu seperti mereka menganggap tanah di kebunnya atau di daerahnya, tanah adat mereka. Bagi mereka tanah adat itu sangat sakral gitu, sama seperti seorang perempuan. Jadi manusia lahir dari rahim seorang perempuan, kemudian manusia menyusui dan makan dari tangan seorang perempuan. Sama seperti kebun yang atau tanah yang memberi hidup buat mereka gitu. Bahkan mereka punya kepercayaan, misal dilarang keras mengambil makanan dari tanah orang lain gitu. Itu sangat pamali. Hukumannya sangat besar gitu. Itu seperti dosanya itu seperti lelaki yang menyetubuhi istri orang, seperti itu mereka punya kepercayaan. Dan di sini sebenarnya mereka punya penghormatan terhadap perempuan. Tapi di lain sisi ketika ada perkembangan zaman, kemudian tradisi mereka juga sudah mulai berubah, Kak. Itu ada pergeseran juga gitu. Contohnya nih dalam hal pengambilan peran antara laki-laki dan perempuan ya. Kalau di zaman dulu laki-laki Asmat itu memiliki peranan untuk berperang gitu. Mereka membuat perahu, mereka membuat senjata. Kemudian pada pagi hingga malam hari mereka tuh sibuk berdiskusi untuk strategi perang seperti apa gitu. Dan mereka juga memahat patung untuk upacara-upacara adat. Mereka duduk berkumpul di rumah adat atau biasa dipanggil dengan jeu, di mana hanya laki-laki yang boleh ke sana gitu. Perempuan ada di rumah dan di kebun untuk mengurus anak dan menyediakan makanan. Perempuan juga mencari makanan dari berburu dan meramu. Tapi sejak misionaris datang gitu ya menawarkan agama gitu dan mengajarkan tentang perdamaian, bahwa berjuang hidup itu tidak harus dari perang gitu. Tidak boleh ada lagi pembunuhan atau pengayauan, bahkan juga sudah tidak ada lagi yang memakan daging musuh gitu. Karena masyarakat Asmat dulu masih mengayau dan memakan daging manusia ya. Jadi sekarang sudah tidak ada perang lagi. Dan dari situ, jadi laki-laki malah kayak kehilangan perannya gitu. Ketika dulu mereka sibuk berperang, sekarang sudah tidak ada, jadi mereka bingung. Mereka tidak tahu akan mengambil peran di bagaimana sih peran bagaimana sih di rumah tangga mereka gitu. Mereka mungkin jalan ke jeu, sudah tidak ada lagi yang berdiskusi tentang strategi perang, hanya ada jeu yang kosong dan juga terisi ketika akan ada acara adat, dan acara adat itu kan nggak setiap hari gitu ya Kak, jadi lebih banyak menganggurnya. Di lain sisi justru perempuan tetap terbiasa menjalankan peranannya sejak zaman dulu. Mereka juga hamil, menyusui, mengurus anak, mencari makanan, bahkan mereka juga bekerja gitu loh. Bahkan saya sering banget menemui perempuan-perempuan yang pergi menjaring ikan tuh sambil menggendong anak, memotong rumput untuk orang-orang pendatang gitu, mereka bekerja, itu juga sambil gendong anak gitu. Dan saya juga menemui malah laki-laki duduk-duduk di depan rumah, mereka tidak melakukan apa-apa, karena di mindset mereka yang sudah turun-temurun sebenarnya itu adalah tugas perempuan untuk mencari makan, terus pokoknya menyiapkan dapur dan segala macamnya itu adalah tugas perempuan. Menyiapkan, merawat anak adalah tugas perempuan. Laki-laki berperang, doktrinnya seperti itu. Tapi ketika ada pergeseran, sudah tidak ada perang, mereka juga seperti kehilangan peranannya gitu. Seperti itu yang terjadi di Asmat. Masih untung bila kayak lelaki-lelaki itu masih bisa mengukir gitu ya. Mereka bisa ukir, terus kalau misal udah dapat uang, mereka juga
bisa untuk anak istri mereka gitu, tapi tidak semua laki-laki itu bisa mengukir, jadi banyak yang menganggap dan jatuhnya itu seimbang antara laki-laki dan perempuan. Terus ada lagi mungkin kalau bicara tentang poligami juga di sana masih sangat tinggi, mereka masih masih banyak yang menjalankan praktik itu, apalagi pada laki-laki itu seorang tokoh adat, seorang pengukir atau ya orang-orang yang penting di desanya gitu pasti banyak yang mempunyai itu lebih dari satu gitu. Dan kalau saya iseng tanya, gimana kalau perempuan yang punya suami lebih dari satu gitu, mereka langsung jawab, aduh itu tidak baik sekali, itu pamali sekali, seperti itu. Khusus hanya untuk laki-laki aja boleh ya? Iya. Ini nih Kak, ada yang unik lagi sebenarnya. Nah, waktu dari situ saya mikir, oh ini patriarki sekali ya ternyata di Papua gitu. Tapi ternyata ketika saya riset atau gali lebih lanjut, ternyata mereka di masa lalu itu memiliki tipe atau memiliki cara menghargai perempuan itu ada lagi gitu dengan baik. Contohnya tentang kepemimpinan perempuan. Jadi kepemimpinan perempuan itu cukup diakui pada zaman masa lalu. Walaupun saya belum menemukan ya, kayak misal ada kepala perang yang seorang perempuan, itu saya belum menemukan. Tetapi mereka percaya ada pemimpin-pemimpin perempuan. Kayak perempuan yang bisa nyanyi nih, itu penting untuk upacara adat misalnya. Nah itu mereka dianggap sebagai seorang pemimpin. Terus perempuan yang memiliki daya ingat kuat, mereka biasa itu mencatat mitos-mitos, silsilah atau hikayat atau cerita-cerita rakyat itu dalam pikiran mereka. Itu mereka dianggap sebagai seorang pemimpin. Bahkan laki-laki datang hanya untuk bertanya, misal cerita tentang asal muasal pohon sagu itu seperti apa gitu. Mereka bertanya pada perempuan itu dan dia menjelaskan dengan sangat baik. Suaranya dihargai, mereka dianggap pemimpin. Jadi ada beberapa kategori gitu ya, ada yang bisa bernyanyi, perempuan yang memiliki daya ingat kuat, terus perempuan yang mempunyai kemampuan untuk mendongeng dihargai, terus perempuan bisa menghasilkan karya seni, mereka bisa menganyam, membuat karya seni, itu juga sangat dihargai. Jadi perempuan di situ tidak hanya dilihat sebagai objek yang tidak mungkin dinilai dari fisiknya atau kemampuan untuk bisa menghasilkan anak begitu, tapi juga dilihat dari kemampuannya yang lain dan keberadaan mereka itu diakui sebagai pemimpin gitu dan dihormati oleh masyarakat di sana. Ya, nah menarik sekali ya kalau dari cerita Intan tadi kan berarti sebenarnya ada begitu banyak cerita ya di sana. Tadi kan kita nyambung dari yang tadi Kalis bilang bahwa kita perlu terus bercerita ya, banyak menceritakan kisah-kisah perempuan. Nah, tetapi yang kita dengar sebenarnya di sosial media tuh kalau di Papua hanya rusuh-rusuh aja gitu. Padahal kan kenyataannya nggak seperti itu ya. Nah, kalau menurut Intan, sedikit aja mungkin bisa cerita bagusnya strateginya gimana ya untuk bisa cerita-cerita ini diketahui lebih banyak orang. Iya Kak, kita melihat kalau Papua sekarang itu mungkin konfliknya aja ya yang dibesarkan karena mungkin ada bagian-bagian tertentu yang punya tendensi gitu atau punya kepentingan politis untuk melakukan itu gitu. Padahal banyak cerita gitu. Banyak hoax juga yang ada di sana. Kadang media berat sebelah ya menceritakan bagian yang di sini gitu, tidak melihat masyarakat di Papuanya seperti apa. Kalau saya pengalaman saya teman-teman pribadi ketika datang di Papua justru mereka sangat ramah dengan pendatang gitu, apalagi bukan pendatang yang hanya datang membuka kios dan mencari untung gitu. Untuk pendatang yang datang misal untuk sebagai tenaga medis, datang sebagai pendidik gitu, sebagai guru, datang sebagai pemuka agama, mereka sangat menghormati itu, sangat menghormati itu gitu. Dan sangat ramah juga, mereka sangat baik gitu. Jadi ada banyak cerita sebenarnya, tidak hanya sekedar yang rusuh aja gitu. Apalagi Papua itu luas ya, hampir 3-4 kali Pulau Jawa. Dan kan sering di daerah gunung. Kalau saya pribadi di Asmat waktu itu cenderung sangat aman ya, karena kami juga masyarakat di sana tidak berpikir masalah politis gitu, mereka masih berpikir bagaimana bisa hidup untuk cari makan gitu di tengah kebesaran kebudayaan yang mereka alami gitu. Jadi banyak cerita. Dan mungkin untuk mengurangi itu
mengurangi hoax itu mungkin harus membaca media-media yang kredibel ya Kak, dan cukup berimbang gitu. Ya. Harus lebih banyak ada media alternatif ya yang terkait cerita-cerita dari Papua berarti. Oke, terima kasih ya Intan untuk ceritanya yang sangat menarik. Nah, kita pindah dulu ke Valen. Valen adalah seorang aktivis feminis ya, yang sudah bekerja lebih dari 2 dekade di gerakan feminisme di Indonesia. Jadi Valen pasti sudah tahu, tadi kan sudah dengar cerita dari Kalis tentang kegiatan-kegiatannya, dan juga dari Intan soal perempuan asmat ya di Papua gitu, dengan kondisinya seperti itu. Nah, mungkin Valen bisa cerita ke teman-teman juga di gerakan feminis Indonesia tuh gimana sekarang mengkampanyekan isu-isu di dalam gerakan feminis itu. Karena kan pasti beda ya, zaman dulu waktu Valen baru start itu kan kita belum ada internet ya zaman dulu itu. Sekarang gerakan feminisme masuk ke era teknologi dan sosial media begitu. Nah, apa sih bedanya menjadi feminis dulu dan sekarang itu mungkin bisa diceritakan juga, karena pasti untuk feminis muda yang menonton ya mungkin belum tahu. Jadi biar bisa tahu juga. Silakan Valen. Makasih Olin, makasih Kalis dan Intan tadi sudah berbagi. Jadi betul memang yang tadi Olin sampaikan. Jadi waktu saya bergabung di gerakan feminisme itu saya pikir 25 tahun yang lalu, saya memulai ketika saya masih SMA. Dan pada waktu itu saya juga berkesempatan bertemu dengan para saudara-saudara kita, para pejuang-pejuang feminis dari berbagai negara dalam berbagai pertemuan, dan feminis dialog memang adalah salah satu ruang di mana saya juga belajar pada waktu itu bahwa saya waktu itu masih muda, jadi memang saya sering ditaruh juga di kelompoknya zaman dulu itu youth ya, kelompok youth ya, kita masih memperjuangkan isu-isu reproduksi dan lain sebagainya dari waktu dulu Beijing Platform for Action dan lain sebagainya. Jadi memang saya masih youth dan memang betul ada teman-teman kakak-kakak yang lebih dulu, dan memang dan sekarang saya ada pada titik itu gitu kalau dipikir-pikir ya, sudah berlalu 20 tahun lamanya, dan memang perubahan yang paling signifikan saya pikir adalah dengan adanya teknologi digital. Sosial media saya pikir barulah satu bagian kecil dari digital itu sendiri, karena digital itu juga banyak hal di situ. Ada possibility untuk di situ ada isu privacy, ada isu data protection, ada isu perempuan bisa mengakses lebih mengaccelerate kemampuan ekonomi mereka. Ada banyak isu di situ. Juga ada banyak isu relasi antara misalnya perempuan yang dewasa dengan perempuan anak ya. Kita memposting foto anak kita dan lain sebagainya. Ada banyak sekali isu, selain isu tentunya misalnya yang ramai dibicarakan juga terkait dengan kekerasan berbasis gender online. Itu satu hal, tapi saya pikir kompleksitinya sangat banyak. Nah, kalau ditanya gerakan perempuan Indonesia itu memang sangat beragam, tidak tunggal, dan varietinya beragam juga. Mungkin saya harus akui kadang-kadang memang yang kita harus, saya pikir topik dari Ubud Writers Readers Festival hari ini saya pikir sangat menarik dan penting, yaitu refleksi diri. Itu menurut saya tepat sekali untuk para feminis, karena memang sebagai seorang feminis, satu hal yang penting adalah personal is political. Jadi saya pikir Ubud Writers Readers Festival this year, tahun ini, mengajak para feminis untuk sejenak itu merefleksikan kerja-kerja politiknya, kerja-kerja personalnya, karena memang personal is political, sejauh mana sebetulnya kerja-kerja apa yang kita utarakan, apa yang kita ungkapkan, betul-betul nyata-nyata kita lakukan dan internalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya pikir ini kemudian menjadi sangat challenging, Olin, dalam situasi yang sangat saya bisa katakan quite tricky ya, dengan dahsyatnya sosial media yang banyak. Kita juga kita bisa saja misalnya menghadapi segala hal yang serba. Sebetulnya waktu saya pikir Olin juga ngalamin sekitar tahun 2000-an, kita juga ngalamin sama yang disebut dengan budaya instan pada waktu itu. Dan budaya yang saling berkejar-kejaran, tidak pernah memberi waktu ruang nafas. Lalu kemudian para aktivis feminis juga kemudian mencoba merefleksikan diri betapa kerja-kerja, sebagian dari kerja-kerja feminis sangat tergantung pada
dulu ada istilahnya bahkan itu log frame feminis atau feminist log frame. Kerjaannya tiap hari ngerjain utak-atik program terus sampai nggak ada waktu untuk refleksi diri. Di sisi yang lain, saya melihat dalam kesibukan sosial media yang luar biasa, berkejar-kejaran dan cepat, saya pikir memang ada resiko kita tidak punya waktu untuk refleksi diri. Karena memang digitalization ini mengharuskan appearance, ya, penampakan, pencitraan, ketimbang waktu untuk mengendapkan diri. Semua serba berkejar-kejaran. Kalau kita nggak segera post, maka kemudian ada orang lain yang post. Jadi memang saya pikir teman-teman yang muda menghadapi strategi yang harus lebih gesit dan lebih kritikal ya untuk melihat. Karena memang feminisme juga tentunya proses menjadi seorang feminis sekali lagi bukan proses terus berlari atau beraksi. Tapi ada proses dia harus berlari dan beraksi, lantas kemudian merefleksikan kerja-kerjanya, menganalisis kerja-kerjanya, gitu, marah, nangis, sebel, gitu, dan kemudian bangkit kembali. Nah, proses ini yang kemudian kita khawatirkan kalau kemudian because digitalization itu betul-betul membuat semua cepat sekali gitu ya. Kita dulu masih ngalamin ya Olin ya, ada acara refleksi berapa hari, kemudian handphone semua out gitu ya, dan ya, kita trap gitu ya. Betul. Dan ini saya pikir ini juga sangat penting. Dunia Kalis dan dunia Intan tadi sudah menyebutkan sebetulnya salah satu the strength of feminism yaitu riset feminis dan kemudian juga storytelling tadi Kalis ya. Ini dua kekuatan feminisme. Riset feminis tidak boleh mengobjekkan perempuan. Dalam riset feminis dia harus berdialog dengan subjek perempuan dan karenanya dia bisa jadi bagian untuk menemukanali solusi-solusi bagi perempuan, oleh perempuan dan untuk perempuan. Jadi memang ada tantangan itu. Storytelling juga sama. Saya pikir akan sangat lelah juga kalau misalnya Kalis terus berkejar-kejaran ini memikirkan story, what kind of story, the other story that I have to tell. Nah ini saya pikir saya pikir ini tantangan Olin buat generasi feminis yang sekarang ya, bagaimana ada waktu untuk berefleksi, waktu untuk berbincang dengan tadi ya kakak-kakak yang lebih dulu pernah mengalami jatuh dan bangun. Dan nggak perlu takut untuk salah, menurut saya salah itu nggak apa-apa. That's part of being a feminist. Jadi menjadi feminis juga adalah bagaimana kita merefleksikan kerja-kerja kita, kerja-kerja personal kita juga adalah proses di mana saya pernah begitu dan sekarang saya tidak begitu. Saya ingin begini, dulu saya tidak begitu. That's the process. Dan itu saya pikir sih tantangan terbesar karena ini semua serba cepat. Dan teman-teman, saya pikir media juga adalah pertarungan kekuasaan ya Intan. Jadi nggak ada media yang netral. There is no such things like that. Tidak ada media yang netral, tidak ada event yang netral. Semua adalah pertarungan mengambil ruang-ruang politik. Dan karena itu para feminis juga harus bertarung mengambil ruang-ruang politik itu. Tapi tadi ya, saya sebagai seorang feminis dan juga seorang ibu, saya juga harus bernegosiasi dengan suami saya ya dan anak-anak saya untuk menemukan ruang karena saya harus mengatakan bahwa ruang ini sedang bertarung semua orang dan saya harus ikut di situ untuk menarasikan pengalaman-pengalaman perempuan. Dan itu tentu tidak mudah karena itu resiko-resikonya adalah kedangkalan. Emosi yang berlebih tanpa reflektif. Itu saya pikir yang jadi tantangan buat teman-teman. Jadi dialog, bridging, solidarity antar generation itu dari dulu sudah ada dan sebetulnya kita juga missing kalau misalnya itu nggak ada ya Olin ya. Pertemuan-pertemuan seperti ini dengan topik refleksi diri menurut saya luar biasa yang sudah dibawakan oleh Ubud Writers Readers Festival karena ini sangat menohok personal is political buat para feminis. Betul sekali. Ya, thank you Valen. Ya, mungkin karena waktu kita sedikit, aku ada satu pertanyaan untuk tiga-tiganya ya. Jadi nanti bisa bergantian menjawab. Nah, karena memang topik kita mengenai self reflection itu, apa sih sebenarnya dalam kerja-kerja kalian yang sudah dilakukan? Kira-kira apa yang masih perlu dikerjakan lagi? Gitu. Karena tentu kita semua punya kegiatan kita masing-masing gitu ya. Jadi Kalis menjadi seorang storyteller, Intan ada peneliti yang juga pegiat literasi begitu di Papua gitu.
Dan Valen memang yang bekerja di gerakan feminisme begitu ya sejak lama begitu. Nah, menurut kalian dari pengalaman kalian yang banyak itu, kira-kira apa yang masih harus kalian lakukan ke depannya untuk meretas batas ini yang tema diskusi kita ini. Jadi apa-apa saja lagi yang masih kalian perlu lakukan, dan kemudian juga ya mungkin bisa ada kata penutup juga ya untuk para penonton Ubud Writers Leaders Festival itu dari kalian untuk para penonton. Silakan Kalis duluan. Suaranya jangan lupa di unmute. Sejak awal mula kalau sebagai feminis muslim, kerja-kerja kita itu memang mempertanyakan semua hal gitu ya. Bagaimana misalnya teks agama berbicara tentang perempuan itu makmum dan laki-laki itu imam gitu. Itu yang membuat kita adalah makhluk kedua yang harus taat misalnya. Di dalam produk hukum Islam warisan perempuan itu setengah laki-laki. Kemudian di dalam misalnya peristiwa akikoh gitu ya, bayi yang lahir perempuan itu cukup 1 kambing, yang laki-laki cukup 2 kambing misalnya. Sedangkan kita juga tahu semua mimbar-mimbar reproduksi pengetahuan perempuan di dalam reproduksi pengetahuan Islam gitu, itu kan mimbar-mimbarnya milik laki-laki semua gitu ya, ceramah-ceramah agama gitu. Kalaupun ada ulama perempuan itu pasti dianggap tidak lebih valid pengetahuannya, tidak lebih keren daripada laki-laki. Misalnya bunyai pesantren misalnya dianggapnya kalau masih ada suaminya kiai, ya kiai yang ilmunya dianggap lebih mumpuni seperti itu. Jadi setiap hari sebagai feminis muslim itu adalah kadang-kadang itu pertanyaan yang kita hanya bisa merajuknya itu bukan lagi kepada manusia, tidak bisa merajuk kepada struktur gitu ya. Ini adalah sebuah perjalanan yang sangat sunyi, sebuah perjalanan yang sangat spiritual gitu. Ketika kita percaya kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa yang kita imani bahwa ya Allah, aku percaya bahwa kami adalah hamba-Mu yang juga Kamu muliakan dan setara. Tetapi kami hidup di dalam sebuah realitas yang mengatakan sebaliknya gitu. Tetapi aku tetap harus husnuzon kepadamu, aku tetap harus mengimanimu sebagai yang satu, sebagai engkau yang tidak punya jenis kelamin, engkau yang tidak punya gender, engkau yang tidak punya identitas sosial apapun gitu ya. Yang ini saya kira itu adalah satu perjalanan sunyi gitu untuk terus mengimani bahwa wajah Tuhan itu adalah wajah keadilan, wajah Tuhan itu adalah wajah kesetaraan gitu. Ketika di ruang-ruang sunyi kita berefleksi seperti itu, tetapi kemudian ketika kita di luar, kita dihadapkan lagi kepada kita harus mulai dari mana gitu. Di saat kita harus seperti menyelami sebuah benar-benar nih benar-benar semua harus dituntaskan kalau sampai hari ini. Jadi ya kalau bicara reproduksi pengetahuan ya buku-buku yang bicara kesetaraan gender dalam wacana agama semuanya adalah ya hegemoni atas tafsir laki-laki gitu katakanlah. Di dalam lembaga pendidikan juga seperti itu, di dalam lembaga agama juga seperti itu. Nah, hal yang satu-satunya kemudian yang bisa dilakukan adalah dukungan politik gitu. Yang dukungan politik ini adalah ya memperbesar jumlah perempuan-perempuan yang percaya bahwa ya kita adalah setara di hadapan Tuhan gitu kan. Jadi itulah kenapa gitu seperti kerja-kerja Kak Valen bilang atau Kak Olin bilang menasehati gitu ya sebelum acara bahwa Kalis kamu juga harus istirahat gitu. Tapi di sisi lain terlalu banyak wacana-wacana Islam yang misoginis, wacana-wacana Islam yang mensubordinasi perempuan, bahkan menormalkan kekerasan terhadap perempuan itu misalnya di Instagram gitu ya, yang masih memproduksi konten-konten ketika istri tidak melayani suami gitu untuk permintaan seks misalnya, malaikat akan melaknatnya dari maghrib sampai jelang subuh misalnya, atau istri yang tidak mentaati suami itu seperti apa, tidak layak dinikahi, atau istri yang tidak subur itu perempuan yang tidak disukai misalnya menurut hadis, karena hadis itu menyukai perempuan yang bisa memproduksi anak yang banyak misalnya. Jadi itu kan
kekerasan yang simbolik dan kekerasan yang struktural, semua kekerasan itu masih bertebaran di mana-mana, sehingga saya kira ya oke gitu ya, sepertinya kita harus ngegas terus gitu, kayak masih harus ngegas terus. Betul. Gitu. Oke, sip. Iya, terima kasih ya Kalis. Benar, kita harus tetap semangat ya di dalam situasi begitu banyaknya tekanan, diskriminasi dan blaming the victims gitu ya terjadi di masyarakat kita day to day, dan aktivis memang berhadapan dengan itu setiap harinya selalu. Itu pasti yang dia alami juga sama Valen nanti. Mungkin Valen juga bisa cerita. Oke, kita lanjut ke Intan. Silakan Intan. Oke, kalau saya Kak, saya lebih ke tidak berhenti belajar gitu dan tidak berhenti untuk menyebarkan nilai-nilai kesetaraan. Misal kalau saya pribadi karena background saya dan bekerja sebagai seorang dokter misalnya, saya mesti tetap edukasi ke pasien saya. Misal ada pasien yang datang, seorang ibu misal pengen banget punya anak, misal pengen banget punya anak ketiga karena suami yang pengen misalnya. Hal-hal seperti itu yang pengen saya luruskan. Mungkin saya bisa edukasi ke pasien bahwa sebenarnya yang berhak untuk menentukan pengen punya anak atau tidak itu adalah dari ibu sendiri, karena ibu yang nantinya mengandung, ibu yang mengalami proses fisiologis kehamilan yang itu tidak mudah gitu. Sama halnya ketika ada seorang ibu yang datang mungkin pengen KB gitu ya, pengen KB karena mungkin disuruh suami gitu, padahal dalam kondisi tubuhnya tidak memungkinkan untuk KB itu, tidak bisa pakai hormon misalkan, KB hormonal, atau mungkin di daerah rahimnya juga tidak bisa dipasang KB gitu. Nah, kita juga harus mengedukasi kepada mereka bahwa lelaki itu juga turut bisa berperan serta ya untuk KB gitu. Tidak hanya pakai kondom, tapi juga bisa untuk KB yang lain, mungkin vasektomi, seperti itu. Jadi tetap kesetaraan dimanapun harus tetap digaungkan, istilahnya seperti itu. Dan mungkin peran saya misal sebagai penulis ya, saya akan tetap menulis karya sastra tidak jauh-jauh tentang itu, tentang suara-suara kesetaraan yang harus lebih lantang diceritakan gitu. Dan mungkin sebagai seorang yang juga bergiat di komunitas sosial, saya punya kewajiban juga untuk menanamkan nilai kesetaraan dari kecil, karena saya punya kegiatan sosial yang fokus ke anak-anak. Mungkin dari sejak kecil mereka harus diberi pengertian bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, perempuan itu juga, anak perempuan juga bisa sekolah dan harusnya bisa mendapatkan akses yang sama di pendidikan seperti laki-laki gitu. Termasuk juga dalam memilih mimpi atau cita-citanya. Ya, kayak gitu mungkin Kak. Ya, terima kasih Intan. Iya, betul sekali. Jadi seperti tadi Mbak Valen juga sempat bilang ya, bahwa untuk mencapai kesetaraan gender ini kita perlu proses ya. Sebagai aktivis seperti Mbak Valen pun dia setelah berproses, dan prosesnya itu panjang sekali. Nggak bisa sosialisasi kesetaraan ini nggak bisa instan ya, harus ada tahapannya. Dan memang kalau kita di gerakan perempuan ya Val, memang dari dulu cita-citanya begitu ya, maunya dari anak masih kecil sudah ada pendidikan gitu terkait kesetaraan gender, tapi mungkin juga terkait keberagaman, dan mungkin yang seperti Kalis perjuangkan pendidikan tentang Islam yang dengan perspektif gender gitu juga kita harapkan sudah diterima anak-anak sejak mereka masih kecil gitu. Nah, yang terakhir mungkin Valen, silakan Valen. Ya, jadi gini, saya pikir gini ya, feminis bekerja tadi personalis political, dirinya sebagai individu. Tapi kalau kita bicara gerakan feminisme, kita bicara movement, kita bicara membangun gerakan, artinya bersama-sama. Nah, ini saya pikir perlu jadi catatan untuk teman-teman yang jauh lebih muda. Ketika kita sedang melakukan upaya pemberdayaan, penyadaran agar perempuan-perempuan yang tertindas, mereka yang menindas kemudian sadar soal ketertindasan dan mengubahnya, gitu ya. Kita perlu melakukan itu dengan kesadaran penuh, consciousness gitu. Dan kesadaran penuh tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Kesadaran penuh menurut saya memerlukan juga kedekatan diri kita pada aku. Ini yang sering dilupakan. Sebenarnya aku ini seperti apa sih? Tingkat kelelahanku di mana sih? Bagaimanakah aku menempatkan diriku dengan kerja-kerja teman-temanku yang lain?
Ya, bagaimanakah aku dengan ibuku, bapakku, saudaraku. Jadi menemukanali keakuanku yang juga mengalami penderitaan, diskriminasi, kekerasan mungkin sejak kecil ya. Sampai di titik ini kita sampai pada titik kesadaran sebagai seorang feminis, itu harus kita temani gitu loh. Kita juga harus sering berdialog dengan diri kita, menanyakan sebetulnya, apakah kita bahagia? Apakah pilihan-pilihan ini sungguh yang engkau inginkan, wahai Valen? Jadi Kalis juga bertanya pada diri Kalis, Intan juga bertanya. Ini penting, kenapa? Karena seringkali gerakan ini atau movement ini tentu harus dipahami bukan lari sprint. Ini kerja yang panjang. Tadi misalnya Kalis bilang, kayaknya dari dulu kisahnya sampai sekarang sama aja ya. Apalagi saya ya dari zaman Engels, bukunya tahun sekian sama aja penderitaannya yang dialami perempuan gitu saya melihatnya ya. Bayangkan. Tapi kemudian apa yang paling penting saya pikir kekuatan dari feminisme adalah janganlah sampai kerja-kerja kita untuk menyadarkan, kemudian merebut ruang-ruang politik, itu kemudian kehilangan akar dan jiwanya. Apa akar jiwanya bagi para feminis? Aku, diriku, pengalamanku. Kita nggak boleh rubuh, nggak boleh ambruk. Ya, jadi kemenangan kita, menurut saya, itu adalah kemenangan diri saya atas acceptance pada diri saya dengan berbagai macam kekurangan dan kelebihan saya, juga kemudian penerimaan diri saya pada kerja-kerja politik saya di masyarakat. Itu menurut saya penting, karena itu akan membuat kita semua, karena pada titik tertentu nanti juga akan ada selalu pertanyaan, ya, very tricky ini. Ini sangat tricky karena kenapa kamu tidak melakukan itu? Kenapa harus aku yang melakukan itu? Kenapa kamu yang harus melakukan itu? Kenapa bukan aku yang melakukan itu, ya? Nah, ini bisa dihindari dengan apa? Dengan kedirian kita, consciousness kita, kesadaran kita dalam hadir di dunia gerakan. Itu kenapa sebetulnya menurut saya tadi Intan juga sudah mengatakan tadi, kalau memang passionnya adalah saya sebagai dokter, saya mau melakukan sesuatu, penerimaan atas diri itu, dialog atas diri itu Intan akan menjadi kekuatan bagi Intan. Nggak perlu Intan jadi pengacara, nggak perlu Intan ikut dan lain sebagainya ya Intan ya. Jadi Intan bisa menemukan kekuatan Intan, the voice from your heart gitu. Saya pikir itu penting. Kalis juga begitu, menemukan betul tadi kan semangat yang Kalis ingin itu adalah bagaimana menjadi seorang feminis muslim ya. Dan saya pikir itu juga pertarungan buat Kalis sebagai dirinya. Berdamai dengan diri karena banyak juga para aktivis yang saya pikir semua dari kita pernah mengalami karena kita lahir dalam masyarakat patriarki tentu pernah mengalami luka-luka patriarki pada diri kita dan itu semua kita sembuhkan agar kita kemudian bisa bangkit bersama-sama memperjuangkan ini. Jangan pernah berpikir bahwa ketertindasan kita itu kemudian bisa memerdekakan orang lain tanpa memerdekakan diri kita dulu. Saya pikir itu Silin yang bisa melepas sekat-sekat ini adalah saya tahu Kalis sedang berjuang untuk dirinya dan untuk orang lain, bukan hanya untuk orang lain. Saya tahu Intan sedang berjuang untuk dirinya dan untuk orang lain. Itu saya pikir akan membuat gerakan feminisme Indonesia itu akan kaya luar biasa. Ketimbang kita ada dalam satu frame yang terlalu dibuat-buat begitu ya. Saya pikir nggak begitu. Jadi ini adalah ruang di mana temukan dirimu, sayangi dirimu, temukan kekuatanmu dan kelemahanmu, lantas bertarunglah dengan itu untuk kemudian maju menyadarkan perempuan-perempuan yang lain. Jangan pernah maju lari berapa langkah lantas kemudian meninggalkan dirimu di belakang. Itu juga keliru menurut saya. Ya, jadi gerakan feminisme menjadi feminis adalah menjadi diri yang bahagia, bersyukur, marah, emosi, dan karena itu saya ingin kemudian berbuat sesuatu untuk mengubah hal yang ketertindasan ini untuk jauh lebih baik lagi. Itu poinnya. Saya pikir bisa kita lepaskan sekat-sekat kalau kita berpikir seperti itu. In sisterhood, in solidarity. Karena nggak mungkin kita semua sama punya kisahnya. Kisahnya beragam, tapi martabat kita sama dan masing-masing dari kita punya keunikannya masing-masing. Mungkin gitu Lin dari saya. Oke, terima kasih Valen. Valen sudah menutup dengan manis tadi ya diskusi kita hari ini tentang pentingnya keberagaman di dalam gerakan feminisme itu sendiri ya. Jadi gerakan feminisme itu sangat luas dan perempuan Indonesia itu beragam. Dan ada juga yang tidak mau dibilang feminis juga ya, perempuan Indonesia. Jadi kita menghormati ke perbedaan kita gitu ya, dengan
kelompok-kelompok perempuan dan komunitas perempuan apa saja, tetapi memang tujuan kita sama, kita ingin mencapai kesetaraan dan keadilan gender tersebut, gitu. Apa yang diperjuangkan oleh Kalis, Intan dan Valen sama-sama sebenarnya goalnya sama ya, tapi caranya beda-beda, gitu, beragam. Gitu. Nah, mungkin sebelum saya menutup, kalau para penonton URF ingin mengkontak Kalis dan Intan dan Valen, mungkin boleh promosi sedikit nggak Instagramnya atau Facebooknya gitu yang bisa dikontak oleh para pemirsa gitu, silakan dari Kalis, boleh promosi diri gitu. Halo, aku tiap hari aktif di Instagram @kalis.mardiasih, juga ada di Twitter setiap hari mengoceh dan mengupload foto masakanku, utamanya sambal gitu ya, @mardiasih Twitternya. Untuk emailnya kalis.mardiasih@gmail.com. Oke, terima kasih Kalis. Teman-teman itu jangan lupa dicatat ya. Intan, silakan promosi dirinya, bisa dikontak gimana oleh teman-teman penonton URF? Oke, sebenarnya saya ada beberapa sosial media, tapi yang paling aktif itu ada di Instagram. Mungkin teman-teman bisa follow di Instagram saya di @andaruintan. Terus Twitter juga ada @andaruintan, tapi sepertinya kurang aktif. Itu aja. Oke, terima kasih Intan. Valen, mau promosi diri sedikit? Boleh, silakan. Iya. Kalau saya yang paling gaptek pasti, Lin. Jadi nggak apa-apa, tetap ada kan? Ya, nggak aktif, iya. Dibikin-bikinnya sama teman-teman, ditolongin tapi kurang aktif. Ada Instagram Valentina_Sagala, ada Twitter juga kalau nggak salah Valen Sagala. Bisa juga mengontak lewat Institut Perempuan di email institut_perempuan@yahoo.com atau ke email saya di val77ina@yahoo.com. Tapi biasanya sih di antara teman-teman nanti nyampe juga ke saya. So please kindly contact me. Also bisa juga lewat tadi ya, lewat Instagram. Kalau Twitter udah jarang aktif, tapi Instagram masih aktif. Atau bisa nitip ke Olin juga bisa ya? Ya banget, Kak Olin ini paling aktif memang. Ya bisa. Oke, sip. Terima kasih banyak ya. Terima kasih sekali untuk Kalis, Intan, dan Valen untuk diskusi yang menyegarkan hari ini, dan memang tidak cukup ya waktu kita untuk membahas semuanya, tapi kita berharap bahwa ini menjadi awal kita mendiskusikan bagaimana kita meretas batas dari berbagai isu-isu sosial, isu gender, isu kemanusiaan yang kita alami, apalagi di dalam masa pandemi 2 tahun terakhir ini ya. Refleksi diri dan juga bagaimana kita melampaui ya isu-isu yang kita kerjakan sehari-hari, tapi kemudian juga melihat hal ini dalam konteks pandemi dan politik yang mungkin lebih luas, bagaimana kita bisa menjaga kemanusiaan kita ya di dalam situasi yang sulit. Oke, terima kasih banyak untuk para pembicara dan juga untuk semua panitia yang sudah membantu hari ini. Aku akan membacakan penutup. Terima kasih atas dukungan melalui patron program Yayasan Mudra Swari Saraswati, dan kepada para partner festival yang membuat Ubud Writers Readers Festival dapat terlaksana dengan baik sampai sekarang. Dan mohon juga teman-teman penonton semua mampir ke website Ubud Writers Festival dan juga ke semua sosial media Ubud Writers and Readers Festival. Ada Instagram juga, Instagram Ubud Writers Festival. Di sana bisa dikontak dan bisa bertanya kepada admin untuk jadwal acara-acara Ubud Writers Festival 2021. Terima kasih, saya Olin Montero, pamit, dan selamat menikmati Festival URF 2021.